Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memasuki awal bulan Mei dan ternyata pandemi belum berakhir, malah pemerintah mengatakan ada mutasi virusnya yang baru, jenis baru. Saya tidak tahu seperti apa, tetapi mari kita tetap menjaga kesehatan karena karunia hidup itu datang dari Tuhan sendiri. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari surat Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai 13. Surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 13. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur perjalanan hidup 1 tahun lebih sudah di tengah pandemi, tetapi kami tetap merasakan penyertaan Tuhan. Ajarkan kami menjalani kehidupan dan Engkau adalah teladan hidup kami, cerminan hidup kami, supaya sepanjang perjalanan hidup yang Engkau karuniakan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini, hidup kami semakin ditata menjadi kemuliaan kerajaan Allah yang hadir di tengah masyarakat yang sedang penuh pergumulan saat ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus, memberkati hamba-Mu juga dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan menjadi kekuatan baru. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang, kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, dan keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah kamu turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Hans Christian Andersen adalah seorang yang suka membuat cerita anak-anak. Tetapi ini sangat menarik untuk kita pelajari juga, kita dengarkan juga sebagai bagian dari kehidupan orang-orang dewasa. Diceritakan ada peristiwa yang menarik ketika manusia sudah diciptakan, lalu iblis ini mulai bergerak untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Nah, kalau dalam Alkitab itu digambarkan ketika Hawa mendengarkan suara ular.
Tetapi dalam imajinasi Hans Christian Andersen, dia mempunyai pemikiran lain. Ya. Cermin yang mempertontonkan atau memperlihatkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kegelapan, kecurangan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Jadi kalau iblis lihat cermin itu isinya semua kekacau balauan dunia. Tapi dia senang, iblis ini senang, gembira, ya memang itulah dunia setan ya. Nah, di mana dunia kebaikannya, kebenaran, kekudusan? Ada, tapi bagian kecil di samping katanya ya, menurut cerita demikian. Jadi kaca besar itu mempertontonkan kejahatan, bagian kecilnya itu kebaikan. Ya, kekudusan, hidup yang damai, hidup yang penuh dengan sukacita, cuma sebagian kecil. Lalu iblis memegang cermin itu dengan gembira, dengan sukacita. Satu hari dikatakan iblisnya ngantuk. Ya, ini namanya dongeng, tetapi kita mau belajar juga. Nah, ketika iblis itu ngantuk, cerminnya jatuh. Maka serpihan-serpihan cermin itu turun ke bumi. Lalu masuk dalam tubuh manusia. Ya. Dalam pikiran, dalam hati, dalam mata, dalam kehidupan manusia. Dan mulailah saat itu manusia tidak lagi hidup dalam damai. Karena yang kelihatan dari dirinya, dari hidupnya, dari pikirannya, dari matanya yang keluar melalui bentuk pekerjaan dan perkataan adalah kejahatan. Nah, itulah pandangan manusia terhadap sesamanya setelah cermin itu, cermin kejahatan, cermin dosa itu menguasai dirinya. Di mana cermin kebaikannya? Nah, itulah yang tidak ada. Ketika manusia hidup dalam kekacauan, dalam kekerasan, dalam kesakitan, dalam duka cita, maka Allah tidak tega. Allah kemudian mencari cermin yang baru, pola hidup yang baru. Maka diutuslah putranya Yesus untuk turun ke bumi dan menjadi cerminan hidup Allah. Inilah yang menjadi bagian dari kehidupan dunia persaingan antara kebenaran dan kejahatan. Di mana Yesus menjadi cermin kebaikan, cermin kekudusan. Tinggal sekarang kita pilih mana yang menjadi cerminan hidup kita. Mata kita lihatnya yang besar apa? Kekudusan, kebenaran, kasih Yesus, atau kejahatan-kejahatan. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Jadi cerminan hidup gereja Tuhan, orang Kristen bukan lagi cerminnya iblis, tapi cermin kehadiran dan kebangkitan Yesus. Ketika Yesus hidup bersama dengan umat Israel, dia banyak menyatakan kasih Allah. Dia banyak menyatakan kesembuhan, dia kasih orang makan. Lalu kemudian dia harus naik ke kayu salib supaya tubuhnya dipecah dan serpihan, bukan serpihan tetapi kebangkitan utuh dari Yesus itulah yang menjadi cerminan hidup kita. Masuk dalam diri kita, bukan serpihan saudara-saudara, tetapi utuh Yesus yang bangkit itu yang menguasai hidup kita. Maka seharusnya kita hidup dengan cermin kasih yang sangat besar. Sebab yang masuk itu adalah utuh Yesus yang bangkit. Sementara punyanya iblis itu serpihan. Tetapi kok bisa menguasai hidup kita? Nah, ini yang harus diusir. Sementara Yesus yang utuh masuk dalam hidup kita sebagai kebangkitan, maka kita tidak bisa bercermin kepadanya. Ini salah. Kita harus pikirkan baik-baik. Yesus menjadi bagian dari hidup kita bukan serpihannya, tetapi seluruh kebangkitannya, kemenangannya, kekudusannya, kemuliaannya itu yang ada dalam diri kita. Jadi jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa. Maka yang harus kita lihat, dasar hidup kita, pikiran kita, hati kita, emosi kita adalah kehadiran Yesus. Seperti dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh silakan Anda baca dalam ayat selanjutnya. Ada percabulan, licikan, kemunafikan, itu tinggalkan. Jangan dipakai cermin lagi. Sebab yang ada dalam diri kita ini utuh Yesus yang bangkit, penuh dengan kehidupan yang mulia, penuh dengan kehidupan yang benar, penuh dengan kehidupan yang kasih.
Jadi itulah cerminan hidup kita. Ya, tapi sekarang pandemi, Bu, cari uang susah. Enggak masalah. Yesus waktu hidup pun tidak bawa banyak uang, tetapi dia penuh kuasa. Ya, bahkan Yesus mau cari uang aja suruh muridnya ngambil sana di danau, ambil uang terus bayarkan gitu ya. Yesus tidak pegang uang tapi pegang kuasa. Kalau dasar hidup kita adalah kuasa kemenangan Yesus, ya, maka kita percaya pekerjaan, kehidupan yang kita jalani ini diberkati oleh Tuhan Yesus dalam Allah Bapa atau Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Artinya bekerja dengan jujur, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk mengambil ikan, keluarin uang itu kerja. Nah, Yesus memberikan contoh yang bagus. Ya, mau dapat uang, ya pergi ke danau, ambil ikannya. Nah, itu pekerjaan. Jadi artinya kita juga harus bekerja supaya kita bekerja dan mendapatkan rezeki dari Tuhan. Dan kalau kita sudah mendapatkan, kita akan sukacita. Tidak usah lagi kita pikir-pikir, wah kapan aku jadi kaya, masa pandemi seperti ini, tidak usah mikir kita jadi kaya. Tetapi kita bisa menikmati berkat hari lepas hari, itulah yang dinyatakan sebagai ungkapan syukur dan iman kita, cerminan dari Yesus. Itulah yang menjadi bagian dari hidup kita sekarang. Tidak usah stres, tidak usah terbawa emosi dunia atau bujukan-bujukan dunia. Ayo, mau punya uang banyak? Mari kita kerja. Apa? Yang punya uang banyak, ya jual narkoba. Aduh, jangan saudara, jangan uangnya banyak. Tetapi kalau Anda tertangkap juga resikonya besar. Selain itu Anda menjerumuskan orang banyak ke dalam kematian. Diri kita sudah diisi dengan kuasa kebangkitan Yesus. Bercerminlah senantiasa pada cermin kebangkitan Yesus. Nah, oleh karena itu biarlah kita tetap menjadi penurut-penurut Allah. Bacalah firman, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadilah penurut Allah sebab Yesus juga sudah nurut untuk menjadi cerminan hidup. Cermin iblis sudah dikalahkan oleh cermin kebangkitan Yesus. Teladanilah sikapnya. Kuasanya rasakan, kasihnya menghiburkan. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, tidak mudah mencari pekerjaan saat ini, tetapi kami percaya Engkau memelihara kehidupan kami. Rezeki Engkau cukupkan hari lepas hari melalui pekerjaan yang Tuhan berkati. Tuntun kami bisa menemukan pekerjaan yang Engkau berikan pada kami. Buka semangat kami, keberanian kami, sukacita kami menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan, supaya cermin hidup kami adalah Engkau sendiri. Kuasa Yesus itu yang menolong, membangkitkan hidup kami hari ini dan hari depan. Kiranya Engkau berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.